Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Serozi dengan NPM 22100 166. Saya dari kelas reguler pagi TI 6B BJB. Jadi di sini saya akan melakukan atau mempresentasikan terkait tugas testing dan implementasi di bidang TI. Jadi sebelumnya saya sudah membuat sebuah Google Form yaitu terkait survei penggunaan aplikasi Instagram dalam hal individu. Jadi di sini saya membuat 10 soal pilihan ganda. Uh, ada 5 pilihan jawaban yang bisa dipilih. Ini soal-soalnya. Dan juga tambahan satu soal terkait saran pengembangan aplikasi Instagram menurut Anda yang cocok dengan perkembangan zaman sekarang. Misal tambahan fitur dan alasannya gitu loh. Jadi setelah saya sebar link ini, alhamdulillahnya saya mendapatkan 54 responden terkait Google Form yang telah saya sebar tersebut. Dan ini nama-nama orang yang telah terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya 1 menit sampai 2 menit untuk mengisi Google Form yang telah saya buat. Jadi ini nama-nama orang-orang yang telah mengisikan Google Form saya. Ada 54 orang atau 54 responden. Oke, dan juga ini bukti dari si orang-orang tersebut memiliki akun Instagram gitu loh. Jadi saya minta screenshot tampilan profil Instagram sebagai bukti bahwa orang tersebut memiliki akun Instagram. Karena persyaratan yang saya cari untuk mengisi Google Form ini adalah orang tersebut memiliki akun Instagram. Oke, jadi ini akumulasi jawaban dari ke 54 responden. Ini untuk soal kedua, ini untuk soal ketiga, ini untuk soal keempat, ini untuk soal kelima, ini untuk soal keenam, ini untuk soal ke-7, dan ini untuk soal ke-8, dan ini untuk soal ke-9, dan ini untuk soal ke-10, dan ini untuk soal ke-11 atau terkait soal terkait saran pengembangan aplikasi Instagram menurut Anda yang cocok dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi di sini saya mendapatkan 11 saran dari teman-teman responden saya yang telah mengisikan. Ada berbagai macam saran yang bisa kita kulik. Oke, sebelumnya kita masuk ke makalah dulu yang telah saya buat. Jadi ini merupakan makalahnya. Jadi di sini kita akan melakukan pengujian terkait user acceptance testing terkait survei penggunaan aplikasi Instagram dalam hal individu. Jadi ini merupakan isi makalahnya. Dosen pengampu di sini Pak Alpat Holdani, Eskom Mkom. Oke, kita masuk ke daftar isi. Di daftar isi ada kata pengantar sebelumnya, daftar isi bab 1 pendahuluan untuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan bab 2 pembahasan. Di sini terdiri dari metode pengumpulan data, selanjutnya presentasi soal jawaban responden, dan selanjutnya analisis hasil kuesioner yang terdiri dari tabel pertanyaan kuesioner, hasil jawaban responden, dan presentasi dan analisa. Lalu untuk bab ketiga ada penutup, yaitu berupa kesimpulan. Jadi di latar belakang ini kita mengetahui bahwa perkembangan sosial media itu lumayan cukup masif untuk di zaman sekarang ini. Jadi penggunaan Instagram itu tidak hanya terbatas pada hiburan, namun telah merambah ke berbagai aspek kehidupan lainnya seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi digital. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Instagram itu untuk belajar, untuk melakukan bisnis, untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Lalu juga kita bisa menggunakan Instagram untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Jadi kita bisa mempromosikan produk terkait yang kita jual, atau kita mempromosikan produk orang lain untuk orang banyak yang bisa membeli, jadi gitu loh.
Namun di balik kepopulerannya muncul pertanyaan mengenai sejauh mana aplikasi ini benar-benar efektif, aman, dan bermanfaat bagi penggunanya. Oleh karena itu dilakukan survei terhadap 54 responden untuk mengetahui persepsi mereka terhadap berbagai aspek penggunaan Instagram. Jadi survei ini bertujuan untuk mengetahui seberapa puas pengguna terhadap antarmukanya atau tampilan dari aplikasi Instagramnya, kecepatan aksesnya terkait apakah aplikasi Instagram yang telah yang mereka gunakan itu sering nge-lag atau sering ada bug atau semacamnya, dan juga fitur-fitur di Instagramnya, keamanan akun di Instagram, serta potensi Instagram dalam menunjang aktivitas produktif. Ya seperti belajar tadi, kita mengetahui informasi, kita mengetahui berita. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap antarmuka dan fitur Instagram. Yang kedua, sejauh mana pengguna merasa aman dan nyaman dalam menggunakan Instagram. Dan ketiga, apakah Instagram mampu mendukung aktivitas produktif pengguna. Lalu untuk selanjutnya tujuan penulisan, yang pertama mengetahui persepsi pengguna terhadap kemudahan dan efektivitas penggunaan Instagram. Yang ketiga, mengevaluasi fitur-fitur Instagram dari sudut pandang pengguna berdasarkan hasil kuesioner. Lalu yang ketiga, dan memberikan saran pengembangan terhadap aplikasi Instagram agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi untuk bab 2-nya yaitu terkait pembahasannya. Jadi ini metode pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei melalui Google Form. Kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda dan 1 pertanyaan terbuka atau pertanyaan saran terkait saran pengembangan aplikasi Instagram. Itu tadi setiap jawaban diberi bobot penilaian. Jadi di dalam 10 soal pilihan ganda tadi terdapat 5 jawaban. Lalu untuk jawaban A-nya sangat baik itu memiliki nilai bobot 5. Lalu yang B itu baik, nilai bobotnya 4. Lalu yang C itu cukup, nilai bobotnya 3. Lalu yang D itu kurang atau nilai bobotnya 2. Lalu yang terakhir E sangat kurang itu nilai bobotnya 1. Jadi ini screenshotnya yang nantinya ada di makalahnya yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Dan juga ini orang-orang tersebut mengisi tanggalnya dan ini merupakan waktunya gitu loh. Ada berbagai macam jam. Oke, selanjutnya presentasi soal jawaban responden. Berikut beberapa screenshot dari Google Form yang telah saya buat. Ini sudah saya tampilkan juga sebelumnya sebelum masuk ke makalah ini, yang soal di nomor 1 ini semacam ini grafiknya gitu loh. Lalu ini berisi 11 saran dari 11 responden. Jadi kita masuk ke analisis hasil kuesionernya. Oke, yang pertama ada tabel pertanyaan kuesioner tadi, berisikan 10 pertanyaan. Lalu soal ke-11 yaitu terkait soal saran tadi. Jadi ini perhitungannya. Jadi di soal pertama itu ada 23 responden yang menjawab A. Lalu untuk jawaban B itu ada 24, untuk jawaban C ada 6, lalu untuk D 0, lalu untuk 1, lalu presentasinya 23 ini 42,6%, lalu untuk 24 responden ini presentasinya 44,4%, lalu di jawaban C ini yang 6 tadi presentasinya itu 11,11%, lalu D-nya itu 0, jadi 0 juga persennya. Lalu untuk satu jawaban itu memiliki presentasi 1,9%. Lalu sama ini hitungannya seperti ini juga. Lalu untuk soal di nomor 2 ini berbeda-beda juga jawabannya. Oke, kita masuk ke presentasi dan analisa. Jadi ini merupakan presentasinya, karena di 23 ini tadi di pertanyaan nomor 1 tadi ada menjawab 23 orang. Jadi 23 tadi dikalikan dengan 5, maka terdapat nilai yaitu 115
Lalu untuk di jawaban pertanyaan nomor 1 tadi ada 24 responden yang menjawab B, maka 24 tadi dikalikan dengan 4 maka mendapatkan hasil atau jumlah 104. Lalu untuk di jawaban C tadi ada menjawab 6 orang atau 6 responden, lalu 6 tadi kita kalikan dengan 3 maka hasilnya adalah 18. Lalu di jawaban D tadi 0, maka hasilnya juga 0. Lalu untuk di jawaban soal nomor 1 tadi ada satu responden yang menjawab maka dikalikan dengan 1. Jadi untuk 5 pilihan jawaban tadi, untuk jawaban A dikali 5, untuk jawaban B dikali 4, untuk jawaban C dikali 3, dan untuk jawaban D dikali 2, dan terakhir untuk jawaban A dikalikan 1. Maka dari hasil nilai dari suara responden yang telah dihitung tadi, lalu kita jumlahkan gitu loh. Nah, lalu dapat hasil ini 115 ditambah 104 ditambah 18 ditambah 1, maka hasilnya 238. Untuk soal 2, 3, 4, 5, dan 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga sama gitu loh. Dikalikan 5, dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dan nya juga dikali 1, maka ditambah juga nanti. Jadi ini jumlah-jumlahnya. Lalu oke, kita scroll ke bawah lagi. Lalu ini analisa pertanyaannya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 54 responden untuk pertanyaan pertama adalah 238. Yang ini tadi 238, maka nilai rata-ratanya adalah 238 tadi dibagikan dengan jumlah respondennya yaitu 54, maka mendapatkan hasil 4,4. Lalu persentase nilainya adalah 44 dikalikan dengan 100 atau 140 dibagi 5 mendapatkan hasil 88%. Lalu untuk selanjutnya begitu juga. Ini untuk respondennya adalah 231 dibagi 54 itu mendapatkan hasil 4,2%. Lalu persentase nilainya adalah 4,2 tadi dikalikan dengan 100 maka dibagi 5 mendapatkan hasil 84% untuk analisa pertanyaan kedua. Lalu untuk analisa pertanyaan ketiga tadi mendapatkan 220. Lalu kita bagi dengan jumlah respondennya yaitu 54 mendapatkan 4,0. Lalu persentase nilainya adalah 4,0 dikalikan dengan 100 dibagi 5 mendapatkan hasil 80%. Lalu untuk analisa pertanyaan keempat yaitu dari tabel atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 4 responden untuk pertanyaan keempat adalah 214. Nah, jadi nilainya kita bagi 214 tadi dibagi 54 mendapatkan 3,9. Lalu 3,9 dikalikan dengan 100 lalu dibagi dengan 5 mendapatkan 78%. Lalu untuk analisa pertanyaan kelima, ke-6, ke-7, ke-8 juga memakai rumus perhitungan yang sama. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita kembali ke Google Formula tadi dulu. Kita melihat jawaban-jawaban responden terkait saran-saran pengembangan aplikasi Instagram. Yang pertama ada saran kedepannya saat melakukan SG atau story Instagram musiknya bisa lebih dari 30 detik. Oke, seperti yang kita tahu, Instagram itu untuk meletakkan musik atau misal kita ingin membuat suatu story itu untuk musik itu cuma bisa di 30 detik gitu loh. Nggak bisa lebih dari 30 detik. Lalu oke, ini salah satu saran yang bagus juga ini untuk teman-teman yang suka meletakkan musik pada saat sedang membuat SG. Lalu untuk marketplace mikro untuk kreator dengan tujuan untuk tempat kreator kecil menjual karya, foto, preset, video, dan lain-lain. Alasannya yaitu untuk monetisasi lebih mudah, harus punya jutaan followers. Oke, ini bisa juga ini seperti ada tokonya gitu loh kan, seperti aplikasi-aplikasi yang kita tahu seperti ada yang bisa menjual foto seperti NFT, tapi kalau semisal dipresentasikan atau diproyeksikan ke Instagram cukup menarik juga sarannya.
Lalu selanjutnya pencarian pengguna terdekat berdasarkan lokasi untuk mempermudah menemukan orang atau menambah teman sekitar. Oke, ini salah satu saran yang bagus juga sih menurut saya, pencarian pengguna terdekat. Jadi semisal kita datang ke suatu tempat atau kita merantau gitu lah. Lalu lalu dengan kita membuka Instagram, kita ada fitur ini, kita bisa mencari orang-orang di sekitar kita, bisa orang-orang tetangga atau orang dekat rumah gitu loh. Kan kan kalau pendatang itu kan orang baru nih ya kan, kita masih nggak punya banyak kenalan gitu. Jadi ini saran yang bagus juga ya. Lalu tambahkan fitur live yang dapat menjangkau orang banyak, tidak hanya followers seperti pada aplikasi TikTok. Oke, ini bagus juga sih. Jadi live, fitur live-nya itu tidak hanya bergantung pada followers kita gitu loh. Kan kalau di Instagram tuh kan followers tuh kan eh, saat live tuh kan cuma followers gitu ya, gitu loh yang tahu gitu loh. Nggak seperti di TikTok. Di TikTok kan itu kan umum gitu loh. Bukan followers pun terkadang ada juga gitu loh muncul atau lewat live-nya. Oke, boleh juga. Lalu tambahkan fitur analitik untuk akun pribadi. Oke, ini boleh juga ini untuk akun pribadi. Lalu penambahan fitur opsi kualitas video reels. Oke, terkadang saat kita memposting video itu, atau bisa juga sih kualitas video reels. Jadi kita bisa gitu loh melihat video-video di reels itu yang HD gitu loh, sesuai yang ingin kita lihat. Oke, boleh juga. Lalu menurut aku karena Instagram tidak punya fitur bawaan seperti pemberitahuan orang yang tidak mengikuti kita balik. Nah, lebih baik lagi menurutku, dan aku berharap ke depannya Instagram punya fitur tersendiri supaya kita bisa tahu akun yang mungkin mengikuti kita hanya untuk mendapatkan follow back dan habis itu berhenti mengikuti kita. Itu hanya untuk untung di mereka walaupun cuma dapat 1 followers, tapi bayangkan jika 5 10 mungkin lebih followers. Oke, ini salah satu saran yang bagus juga. Terkadang kan kita nggak tahu gitu loh, orang atau followers atau atau orang yang kita ikuti gitu loh. Kita nggak bisa tahu secara secara transparan gitu loh kalau kita nggak ngecek dari akun mereka gitu loh. Oh, oh mereka ngikutin kita atau enggak nih gitu loh. Lalu mungkin adanya switch mode seperti mode entertainment untuk pemakaian casual dan mode studi untuk fokus memfilter konten dengan kualifikasi edukasi. Oke, ini boleh juga sih. Jadi kita bisa memfokuskan kita ingin mode yang mana nih, kita ingin mode edukasi, maka kita berharap konten-konten atau konten-konten di Instagram yang muncul itu terkait edukasi aja gitu loh, enggak masuk ke politik, konten-kontennya enggak masuk ke hal-hal yang kita inginkan gitu loh. Oke, ini boleh juga sih. Lalu integrasi dengan platform video lain. Instagram bisa melakukan integrasi dengan platform video lain seperti YouTube Short untuk memperluas jangkauan konten video. Oke, ini boleh juga sih sebenarnya. Jadi kan kita tahu gitu loh, kalau Instagram dan YouTube itu kan berbeda kepemilikannya atau berbeda CEO gitu lah. Jadi dengan ada integrasinya, maka saat kita memposting video di Instagram itu, maka atau bisa juga sih di YouTube Short itu juga ada videonya gitu loh, tanpa harus kita posting ulang gitu loh. Kan kalau diposting ulang kan kayak semacam uh, ter ke ke double ya buat postingnya gitu loh. Maksudnya ini kan supaya satu kali posting di Instagram juga ada gitu loh di YouTube Short. Oke, boleh juga sih. Tambahan fitur pencarian orang terdekat agar lebih mudah untuk mendapatkan teman di kota yang sama dengan kita. Oke, ini terkait saran yang tadi, boleh juga. Lalu tambahkan fitur playlist untuk konten video real stories. Oke, ini boleh juga sih, fitur playlist seperti musik ya. Jadi bisa juga sih itu sih, saran bagus juga sih. Oke, kita kembali ke makalah. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil survei terhadap 54 responden dapat disimpulkan bahwa secara umum pengguna merasa puas dengan Instagram. Aplikasi ini dinilai memiliki antarmuka yang mudah,
yang mudah digunakan, akses cepat, dan mendukung aktivitas produktif, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti relevansi algoritma konten dan pengurangan iklan yang mengganggu. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait tugas pengujian user acceptance testing ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.